Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana contoh kasus gitu ya, menggunakan linear classifier yang salah satu metodenya adalah menggunakan neural network single layer dengan arsitektur single layer perceptron. Oke. Nah, di sini saya review sedikit tentang single layer perceptron dengan algoritma gradient descent. Jadi, yang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya untuk single layer perceptron, kita itu sebenarnya ingin membuat suatu classifier yang dia itu optimal atau baik. Nah, linear classifier itu adalah bagaimana kita membuat classifier atau decision ya, atau pemisah begitu antara kelas 1 dengan kelas yang lain, katakan seperti itu, dengan suatu garis lurus. Nah, garis lurus itu intinya adalah ada nilai koefisien ya terhadap variabel, misalnya ada theta 1, theta 2, dan ada bias. Nah, jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah hanya nilai theta dan biasnya. Nah, kita gimana caranya dapat nilai theta dan bias yang paling optimal untuk suatu kasus. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa direpresentasikan dalam suatu neural network dengan arsitektur single layer perceptron. Single layer perceptron memiliki input layer dan output layer. Contohnya di sini, dari gambar di sini ya, ini adalah Mary's rating dan juga John rating. Di sini adalah inputnya, ada 2 neuron di input layer dan ada 1 neuron di output layer. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi di sini sebenarnya gunanya adalah untuk menormalisasi sehingga itu lebih suitable untuk mengklasifikasikan, karena angkanya kalau kita lihat nilai H ini begitu kan ya, angkanya kalau tanpa normalisasi nilai angkanya adalah suatu numerik angka begitu. Nah, sedangkan kelas itu kan outputnya adalah kelas, maka kita lakukan normalisasi. Oke, nah ini kita masuk tujuannya, kita mau cari apa sih? Kita tuh mau cari theta ya, dan biasnya. Nah, inilah theta ini yang disebut dengan bobot, begitu kan ya. Kemudian B ini yang disebut dengan bias. Kita mau cari itu yang terbaik ya. Nah, yang terbaik itu bagaimana? Adalah algoritma gradient descent. Begitu seperti yang saya sampaikan di pertemuan atau di video sebelumnya. Nah, bagaimana algoritmanya? Sangat simpel sekali. Jadi yang pertama adalah inisialisasi bobot dan bias dulu secara random. Jadi kita ya anggapannya buat garis random, garis lurus random. Kemudian kita evaluasi dan kita kita hitung fungsi errornya. Kemudian kalau masih besar errornya, kita lakukan update bobot dan update bias. Disinilah yang paling kritis. Ya, bagaimana melakukan update bobot dan update bias? Nah, Anda harus make sure atau pastikan sudah paham video sebelumnya. Nah, di sini adalah formula untuk mengupdate bobot dan biasnya. Nah, formulanya kelihatan agak matematik sekali, tetapi kalau Anda seorang computer science saat terjun untuk membuat kode gitu ya, itu sebenarnya adalah kita bisa telaah kembali bahwa di sini yang disebut dengan prediksi, ini disebut dengan target, ini yang disebut prediksi, ini disebut prediksi, kemudian dikali x-nya. Dengan ini ya, errornya, fungsi errornya adalah sum of square error begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya. Misalnya saya gunakan dataset Iris. Begitu, dataset Iris adalah dataset yang Anda bisa dapatkan dari UCI Machine Learning ya. Kemudian sebenarnya dataset ini terdapat 3 kelas ya, tetapi untuk contoh kasus kali ini saya gunakan yang lebih simple begitu ya. Nanti kita hanya menggunakan 2 kelas. Jadi yang kita gunakan adalah subset dari data Iris. Jadi data Iris ini terdapat 3 kelas, masing-masing kelasnya terdiri dari 50 data dan terdapat 4 atribut gitu ya. Jadi nanti Anda sudah terbayang neuron di input layernya ada 4. Kemudian kita tujuannya adalah membuat model linear classifier terbaik dengan neural network single layer perceptron dan algoritma gradient descent. Terdapat 2 cara supaya Anda lebih paham. Yang pertama akan digunakan Excel secara manual perhitungannya. Kemudian yang kedua kita buat kode dengan Python. Oke. Nah, Anda bisa download begitu datanya ya. Nah ini datanya Anda bisa download di Iris dataset. Di sini Anda bisa lihat datanya begitu. Data foldernya. Nah, di sini Anda bisa dapatkan datanya. Oke. Kemudian
Kita kembali ya di sini ya. Kita kembali, kita masuk. Yang pertama yang perlu didefinisikan itu adalah ini ya, arsitektur single layer perseptronnya ya. Jadi memang tadi datanya kan ada 4 ya, 4 atribut, maka kita bisa representasikan kalau dengan arsitektur single layer perseptron dia ada 4 neuron di input layer. Kemudian hanya gunakan 2 kelas. Nah, 2 kelas itu berarti kan 1 atau 0, kita gunakan 1 neuron di output layer. Nah, ini berarti kita ingin mencari nih theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, dan biasnya yang paling optimal untuk mengklasifikasikan subset dari data iris tersebut. Oke, kita let's go ke data set iris ya. Nah, ini dataset iris untuk Excel-nya, berarti ini ada 4 atribut apa saja, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, ini adalah nama kelasnya ya. Sebenarnya ada 3, kita ambil yang 2 teratas, yaitu iris setosa, dan masing-masing ada 50 ya, dan iris versicolor ya. Nah, ya, kalau misalnya Anda menggunakan seluruhnya ya 3 kelas, maka kan direpresentasikan minimal untuk binary menggunakan 2 neuron di output layer. Nah, di sini inilah tetanya ya. Jadi ada theta ini ya, tetanya. Kemudian ada biasnya. Kemudian adalah hasilnya ini apa? Hasilnya ini adalah sum of cross product, begitu ya, hasil perkalian antara X dengan bobotnya, kemudian ditambahkan dengan nilai biasnya, begitu ya. Kemudian fungsi aktivasinya menggunakan fungsi sigmoid, dan nilai prediksinya ya kita bisa gunakan kalau di atas 0,5 dia 1, di bawah 0,5 dia 0. Jadi untuk itu ya. Kemudian kita hitung nilai errornya. Nah, ini adalah nilai perubahan bobotnya ya. D theta itu menggunakan formula apa? Yaitu 2 dikali ya target ya 2 ya dikali dengan prediksi minus target, begitu kan, dikali 1 minus prediksi, dikali dengan prediksi, dikali dengan X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini 2 kali prediksinya kan ini ya, di T ya, hasil fungsi di minus dengan targetnya adalah di kolom F, begitu ya. Kemudian dikali dengan 1 minus prediksi, ini ya, 1 minus prediksi ya, 1 minus prediksi, kemudian dikali dengan prediksi, dikali dengan A3, X-nya ya, untuk X-nya, A3. Begitu ya, oke, A3. Nah, Anda mudah-mudahan sudah ada gambaran ya, untuk Excel-nya, begitu ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke berikutnya ya, kita masuk ke Python-nya ya, kode Python-nya. Nah, di kode Python, maka Anda yang dilakukan adalah load dataset dulu ya, langkah-langkahnya. Mendefinisikan fungsi sigmoid, dan yang paling penting ini, mendefinisikan fungsi algoritma pembelajaran gradient descent-nya. Jadi apa yang perlu didefinisikan fungsinya? Fungsi error, fungsi sum of cross product, intinya adalah perkalian antara bobot dengan nilai dari neuron tersebut, gitu ya. Kemudian perubahan bobot dan bias, update bobot, update bias, prediksi. Kemudian mendefinisikan fungsi akurasi, mendefinisikan fungsi training dan validasi, di mana di sini kita coba trainingnya kita menggunakan 80% ya, 80% data. Saya kira pada saat ini ya, pengenalan mesin learning Anda sudah disampaikan ya, dipelajari apa yang dimaksud dengan data training dan data validasi. Jadi ini mendefinisikan fungsi training dan fungsi validasinya, begitu ya. Nanti datanya dibagi antara 80 dan 20%. Kemudian yang terakhir adalah memvisualisasikan error dan akurasi setiap epoch. Nah, ini kita gunakan epochnya adalah 300, jumlah epochnya. Mungkin Anda ada bayang kalau sum of cross product artinya apa? Kalau secara formula ini dia sum of cross product ya.
Jadi perkalian antara theta yaitu bobot dengan nilai neuron X-nya ditambah dengan bias. Itu yang disebut dengan sum of cross product. Oke, kita lanjut masuk ke sini. Jadi yang pertama ini datanya ya. Yang pertama adalah mengambil dataset ya. Anda ambil dataset ini. Kemudian mendefinisikan fungsi ya. Anda bisa lihat di sini fungsinya. Ini adalah result sum, maksudnya sum of cross product. Fungsi aktivasinya menggunakan sigmoid, definisi prediction-nya, error function-nya itu menggunakan apa? Yaitu setengah. Ini kita menggunakan yang setengah kali setengah sum of square product begitu ya. Kemudian adalah perubahan bobot dan biasnya dt ya. Kemudian ada update bobot, update bias. Kemudian adalah cara menghitung nilai akurasinya ya. Jadi ini ya. Ini untuk sum of cross product-nya, aktivasinya ya, ini dt-nya begitu. Nah, ini akurasinya. Akurasi apa? Akurasi itu adalah true positif ditambah true negatif dibagi dengan total hasilnya begitu ya. Saya rasa Anda sudah paham terkait akurasi ya di pengenalan pembelajaran mesin ya. Nah, kita coba gunakan learning rate-nya yang kecil yaitu 0,1 dan 0,8 serta bias yang awal adalah 1 ya. Kemudian ini proses trainingnya ya, lebih trainingnya. Jadi ngeload datanya, kemudian kita training, kemudian nanti divalidasi ya untuk hasil validasinya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi untuk akurasi begitu. Nah, ini grafik akurasi learning rate 0,1. Nah, yang merah itu adalah akurasi data validasinya, sedangkan yang biru ini adalah data trainingnya. Jadi data trainingnya 80%, jadi ya 80 data begitu. Dia awalnya di epoch pertama kecil-kecil, langsung naik menjadi 100%. Yang merah ini validasi, setelah dapat modelnya digunakan untuk validasi, maka dapat yang merah. Ya, jadi kalau misalnya Anda ini gunakan ya, ini kan di train dulu, nah modelnya itu disimpan. Kita sudah dapat kita sudah dapat untuk 300 epoch itu begitu ya, udah dapat bobot yang terbaik begitu. Nah, ini kita simpan modelnya, kita gunakan untuk melakukan validasi begitu ya. Kemudian ini errornya ya, errornya juga. Jadi kalau akurasi itu semakin banyak epochnya itu semakin tinggi begitu ya. Harusnya ya akurasinya, tapi kalau error itu semakin rendah. Nah, ini kita bisa lihat ya errornya bagus, ini grafiknya. Kemudian ini untuk 0,8 rate-nya, jadi learning rate-nya agak lebih cepat yang 0,1 ya, yang 0,8 terlalu careless ya istilahnya. Nah, ini untuk errornya ya, learning rate-nya. Oke, ini contoh kasusnya untuk single layer perceptron ya.